Halo, sobat netizen, kawan-kawan Facebooker, warga medsos, semua, Anda insya Allah sehat, selalu di bawah lindungan Allah. Saya menyapa kawan-kawan di daerah dulu nih, Jogja, di mana? Yuk masuk, Sorong, Bangka Belitung, Manado, Bali, Jakarta, oke, Samarinda, Balikpapan, Makassar, dan yang lain-lain. Mari kita ngobrol-ngobrol sebentar. Saya hadir di sini setiap pagi untuk menyapa secara rutin di Facebook Live @muhmahfudmd. Ibu-ibu dan para netizen, 6 hari lagi kita akan sampai pada hari pencoblosan pemilu, ya. Supaya dipersiapkan betul, hari itu datang. Bagi yang tempatnya jauh ke TPS, terutama biasanya yang di luar Jawa, di pinggiran itu jauh sekali TPS-nya, supaya disiapkan dari sekarang, agar datang ke TPS, karena itu penting. Pemilu itu adalah, sekarang ini bukan hanya hak. Kalau bagi orang yang beragama, kata Majelis Ulama, memberi suara dalam pemilu itu menjadi wajib, karena harus menentukan pemimpin baru yang akan membawa kebaikan bangsa ini. Ya, tanggal 14 Februari 2024 hadir. Tadi malam saya hadir lagi di acara Tabrak Prof edisi spesial, edisi akbar lah di Jakarta. Sangat ramai, meriah, Tabrak Prof gitu. Dan tempatnya di Pos Blok Jakarta. Ada yang mengikuti mungkin. Itu ada beberapa catatan menarik dari sana. Saya misalnya akan, atau tadi malam bicara tentang jaminan kemerdekaan beragama. Saya mengatakan kemerdekaan beragama itu bukan milik penganut mayoritas. Bukan milik kelompok, bukan pemilik minoritas yang elit juga. Tetapi kebebasan beragama itu adalah hak individu. Sehingga ketika negara akan melindungi orang beragama dengan bebas itu, bukan dihitung jumlah orangnya berapa, tetapi dilindungi setiap orang haknya untuk berkeyakinan dan beragama. Karena keyakinan dan beragama itu adalah forum internom. Tadi malam ada yang bertanya, bagaimana Pak kebebasan atau hak beribadah untuk kaum minoritas? Sama saja, dilindungi kaum minoritas. Itu menurut konstitusi dan hukum harus diberi perlindungan yang sama. Tetapi persoalannya secara sosiologis dan politis sering tidak mudah. Misalnya begini, ada orang mau memberikan rumah ibadah di sebuah perkampungan Nasrani misalnya, ini perkampungan Nasrani, lalu mau memberikan rumah ibadah Muslim misalnya nih. Berapa penganut Muslim di situ? 5 orang. Nah, kadangkala di situ sulit mendirikan rumah ibadah. Sama dengan di perkampungan Muslim, orang ingin mendirikan rumah ibadah, ya, dari misalnya agama Katolik misalnya nih, ya kan. Menurut hukum dan konstitusi harus dilindungi oleh negara. Tetapi secara sosiologis itu tidak mudah karena muncul kadangkala penolakan-penolakan dari masyarakatnya. Nah, oleh sebab itu maka dibuat aturan, ya, yang berlaku sampai hari ini. Dibuat aturan untuk mendirikan rumah ibadah di satu tempat harus mendapat persetujuan dari masyarakat setempat minimal sekian orang. Itu sudah ada aturannya. Apakah itu adil? Itu mungkin untuk menertibkan dan menghindari situasi konflik. Bukan soal adil dan tidak adil dulu, gitu ya. Situasi konflik. Nah, ada yang mengusulkan gimana kalau syaratnya diubah. Syarat diubah nanti bisa dibicarakan lagi. Bahkan kami sudah punya konsep ketika saya di Menko Polhukam kemarin, ada konsep tentang keterlibatan forum kerukunan umat beragama.
yang bisa ikut memutuskan itu. Dan ini persoalannya sosiologis, bukan soal mayoritas minoritas yang harus dilindungi atau tidak. Misalnya kalau di daerah Jawa, Sumatera tertentu, Aceh dan sebagainya, itu memang sering kalau mendirikan rumah ibadah itu harus mendapat persetujuan orang-orang Islam, karena sana banyak orang Islamnya. Orang Islam di tempat akan didirikannya misalnya gereja atau pura. Tapi sama sebenarnya orang Islam yang mau mendirikan rumah ibadah di Bali misalnya, itu tidak mudah juga, karena di sana penduduknya Bali, sehingga kita harus memperhatikan kondisi situasi sosial politik. Sehingga orang Islam pun memerlukan syarat yang sama. Hanya kebetulan aja kalau di Jawa itu banyak Islamnya, sehingga yang merasa terkena oleh peraturan itu hanya orang Katolik atau orang Hindu atau orang Kristen. Tapi orang Islam merasakan hal yang sama ketika dia misalnya mau mendirikan rumah ibadah di Bali, di NTT, di Sulawesi Utara, di Papua, sama harus ikut aturan-aturan itu. Nah, itu bukan soal mayoritas-minoritas, tapi demi tertib sosial. Saudara, saya sendiri sangat concern dengan ini. Bagi saya, orang beragama itu harus ditingkatkan imannya dan ketaatan kepada agamanya. Agama apapun. Karena saya yakin begini, orang yang beragama dengan baik itu pasti akan berlaku baik. Orang Islam yang baik pasti akan berlaku baik terhadap orang lain, terhadap negaranya. Orang Kristen yang beragama dengan baik, Katolik agama dengan baik, orang Hindu beragama dengan baik, itu pasti baik orangnya. Tidak ada orang taat beragama itu jahat. Orang yang jahat mengatasnamakan agama itu sebenarnya tidak ikut aturan agama, itu ikut aturan hawa nafsunya. Oleh sebab itu, pemerintah itu harus, dan kalau Tuhan menakdirkan Ganjar Mahfud ikut memerintah, maka kesadaran kehidupan beragama itu akan ditingkatkan, apapun agamanya. Saya sendiri sih punya track record tentang ini, karena misalnya ketika saya ditanya tadi malam, Bapak pernah enggak? Iya pernah. Itu dulu Gereja Yasmin di Bogor. Itu sudah mendapat IMB pada tahun 2006. Itu kemudian ditolak oleh masyarakat sehingga terjadi konflik di tengah masyarakat antar penganut agama, gereja dengan tokoh-tokoh dengan kelompok Islam tertentu, rame terus. Itu ketika saya jadi Menko Polhukam pada bulan April tahun 2023. Ya, bekerja sama saya dengan Bima Arya, Bupati Bogor yang sangat wali kota Bogor yang sangat progresif pemikirannya. Akhirnya kita sahkan tuh Gereja Yasmin, kita resmikan berdiri sampai sekarang nggak apa-apa. Pun begitu saya menjadi Menko Polhukam, belum setahun saya kira ya, ketika terjadi konflik penolakan dibangunnya gereja atau dipindahkannya gereja ke suatu tempat di Babel waktu itu, di Karimun, tetapi keuskupannya di Babel. Yaitu gereja Santo Yosef. Nah, saya turun tangan supaya dibangun. Alhamdulillah sekarang gerejanya bagus. 2 minggu yang lalu saya ke Karimun berkunjung ke gereja itu. Ternyata pastornya, romonya masih ingat saya, Pak, gereja ini sudah jadi atas sentuhan Bapak, sehingga kami lebih mudah sekarang untuk melaksanakan kebaktian-kebaktian. Saya katakan galakkan kebaktian, karena setiap kebaktian itu, setiap kebaktian di dalam pelaksanaan ajaran agama itu bagus. Orang sering ke masjid, pengajian di masjid juga bagus. Sering ke gereja itu bagus, sering ke kelenteng itu bagus, sering ke pura itu bagus, dan seterusnya dan seterusnya. Karena keberagamaan seseorang atau religiositas seseorang itu akan mengantar orang berperilaku halus, berperilaku baik di dalam hidup berbangsa dan bernegara. Nah, itulah materi saya, sumbang saran saya kepada masyarakat Indonesia, pemerintah Indonesia tentang kehidupan beragama. Konstitusi kita sejak awal sudah menyadari dan memuat di dalam konstitusinya bahwa masalah hak berkeyakinan dan beragama itu adalah forum internom. Forum internom itu forum dada, di dada, bukan di dada orang lain, bukan di dada masyarakat, tapi forum internom. Sehingga yang harus dilindungi adalah perseorangan pemeluk agama. Bukan karena dia jumlahnya sedikit, tetapi hatinya beriman, lalu ditekan-tekan tidak boleh.
Nah, saudara, aduh, ini banyak sekali yang masuk. Ini saudara Jeffrey Okertaha. Ya, kita logowo, Pak, logowo kalau misalnya kalah lagi, apa nih, kalah lagi. Paulus Wardi Yanto. Ya, terima kasih. Florence Biran. Saifuddin Suhri. Oke, dari apa ini, Raja Situmorang, Tapanuli Tengah. Yuk, Mas Raja. Ada juga Joni Abdillah. Kemudian Budi Nugroho kedua. Apa nih? Kok ada keduanya? Nama orang kedua ya? Ada Buha Huta Barat. Banyak ini yang masuk. Selamatlah ya. Mari kita bertukar pikiran, apa namanya? Ini Balikpapan nih siapa? Dari Abriatinus Abri, Rizwan Syanturi juga, kemudian Murwali, dari Murwali bagus, Ansori Nurfatriah ya, oke. Trimo Ing Pandum, Zainal Abidin, dan semuanya sudah masuk, terima kasih. Saudara sekalian, itu sebabnya saya ketika bersama Pak Ganjar berkeliling Indonesia, lalu merumuskan program untuk memberi honorarium yang tetap kepada guru-guru agama, kepada pegiat masjid, pegiat madrasah, pegiat gereja, pegiat kelenteng atau agama apapun yang itu bergiat membina kemanusiaan, tetapi selama ini gajinya tidak jelas. Nah, yang banyak itu mungkin kalau yayasan gereja agak jelas strukturnya ya, siapa melakukan apa, setiap apa tuh mungkin imbalannya cukup, sudah diatur dengan administrasi yang lebih banyak. Tapi seumpama tidak cukup pun kita samakan nanti dengan guru-guru madrasah di kampung-kampung, marbot masjid, bukan takmir ya. Kalau takmir itu biasanya orang yang sudah berkecukupan, tapi marbotnya tuh kadang-kala yang tukang jaga tuh loh, tukang bersihkan, tukang nyalakan listrik, tukang adzan kalau waktunya sholat, jaga waktu, sholat 5 waktu, terus adzan, tengah malam bangunkan orang sahur. Nah itu kadang-kala tidak ada yang memikirkan, dia dapat apa. Jadi guru madrasah setiap jam 2 siang sampai jam 5 sore ngajar, setiap sore tidak ada gajinya guru madrasah itu. Madrasah-madrasah swasta yang ada di desa-desa. Memang ada madrasah ibtidaiyah yang digaji oleh negara, tapi lebih banyak yang tidak digaji. Oleh sebab itu Ganjar dan Mahfud itu mencatat ini untuk nantinya akan memberikan honorarium yang tetap. Sehingga penghasilannya adalah ya, pemasukan yang agak tetap itu ada bagi mereka yang menjadi guru madrasah. Coba bayangkan, saudara, saya ini dulu sekolah di madrasah. Guru saya yang ngajari saya ngaji, yang ngajari saya bahasa Arab, yang ngajari juga misalnya Nahwu Shorof sejak kecil. Nah saya sekarang nih udah pernah jadi menteri, pernah jadi ketua MK, pernah DPR, jadi profesor. Ya cukuplah gajinya agak besar juga kalau dimakan, ya cukup untuk saya dan anak-anak dan keluarga. Tapi guru saya ngajari saya dulu, itu ndak jelas nasibnya. Hidupnya ya begitu-gitu aja, keluarganya ya begitu-gitu aja, karena dia ngajar di madrasah ndak dapat penghasilan. Jadi pagi dia bertani, sore ngaji di madrasah, pertaniannya juga tidak berkembang-kembang, lalu juga anaknya tidak menjadi lebih baik dari orang tuanya, sama-sama sengsara. Nah oleh sebab itu kita akan memberi perhatian kepada guru-guru agama ini untuk nanti akan diinventarisir tentu saja, ada madrasah di mana, yang ngajar siapa, mengajarnya berapa jam sehari, berapa jam seminggu, nanti akan dihitung semuanya. Sama kalau ada misalnya di pura yang mendedikasikan diri untuk pengajaran agama Hindu di gereja atau di kelenteng atau di mana, nanti silakan kita akan beri perhatian agar orang-orang yang berjuang mengajarkan agama kepada generasi muda ini juga mendapat kesejahteraan di tingkat minimal. Ya, karena negara ini akan baik kalau rakyatnya menghayati kehidupan agama, bukan hanya mempelajari. Kan ada istilah tahu tapi tidak menghayati. Banyak orang pintar agama tapi tidak menghayati. Karena belajar agama itu bisa dari YouTube, dari Google gitu belajar, tapi tidak menghayati dia.
Tapi kalau guru-guru madrasah yang didik anak dari kecil itu biasanya menghayati cara hidup beragama yang benar. Saudara-saudara dimanapun Anda berada, saya dengan demikian mengajak Anda semua untuk menggunakan hak pilih Anda semua. Ya, jangan sampai tidak digunakan, karena pemegang hak pilih yang terdaftar di daftar pemilih tetap sekarang ini menurut KPU 204 juta orang. Ini akan menentukan masa depan pemerintahan kita dan perjalanan negara kita. Jadi tanggal 14 Februari datang dong ke TPS, gunakan hak pilih Anda, pilih yang benar dan amanah. Pilih yang benar dan amanah. Saya tidak maksa dan ngajak atau membohongi Anda semua. Gue pilih Ganjar Mahfud gitu, enggak. Itu calonnya ada 3 pasang, pilih yang menurut Anda benar. Seandainya Anda nanti merasa tepat untuk memberi amanah kepada Ganjar dan Mahfud, pilih nomor 3. Ya, insya Allah kami akan berusaha untuk melaksanakan amanah yang dipercayakan kepada kami. Salah satu alasan utama kalau saya misalnya mendorong Anda memilih Ganjar Mahfud, ya amanah itu tadi. Apa? Amanah itu dari track record. Amanah itu dari track record, bukan dari visi yang dipidatokan di TV, bukan dari kertas yang dibagi, ini visi kami. Lah orang misalnya di dalam visinya bilang, wah saya mau menegakkan hak asasi manusia, tapi dia masa lalunya melanggar hak asasi manusia. Wah saya mau memberantas korupsi, tapi dia sendiri hidup dari korupsi dan berkolusi, menggunakan uang negara dari korupsi, sebagai korupsi misalnya. Wah saya ingin menegakkan hukum, tapi dia sendiri melanggar hukum. Tapi insya Allah, Ganjar punya track record untuk membangun hal-hal yang dijanjikan sesuai dengan yang telah dikerjakan. Saya juga pernah menjadi ketua Mahkamah Konstitusi yang memutus kasus-kasus hukum. Saya pernah menjadi anggota DPR yang membuat aturan hukum. Saya pernah di pemerintahan yang melaksanakan aturan hukum. Rasanya, silakan dicek jejak digital. Tidak ada masalah ketika saya duduk di jabatan-jabatan itu selama kira-kira 24 tahun sampai sekarang berkeliling dari satu jabatan ke jabatan lain. Insya Allah tidak ada masalah. Itu yang disebut track record. Kalau saya ingin mengatakan saya ingin menegakkan hukum karena saya selalu ingin menegakkan hukum di berbagai posisi saya dimanapun. Saudara sekalian, saya akan live di Facebook seperti ini setiap pagi sekitar jam 8 sampai jam 9 ya. Saya terutama mengundang generasi muda nih. 14 Februari itu adalah hari kasih sayang. Valentine's Day. Ya, hari kasih sayang. Generasi muda, 14 Februari itu ketika hari pencoblosan pemilihan umum adalah hari kasih sayang. Maka Anda datang ke TPS dengan menggunakan rasa sayang kepada Ibunda. Yaitu Ibunda Pertiwi, Ibu Pertiwi Indonesia. Sayangilah Indonesia sebagai Ibu Pertiwi kita, maka cobloslah dengan penuh kasih sayang. Ketika Anda memilih, hai anak muda, itu bayangkan bahwa pilihan ini karena rasa kasih sayang saya kepada Indonesia dan masa depan Indonesia sebagai Ibu Pertiwi kita. Ya, sekian dulu ya. Sampai besok hari. Insya Allah Ganjar akan bekerja satset tastes. Ganjar itu satset, itu cepat mengidentifikasi dan mengambil keputusan. Tastes, cepat mengeksekusi. Nah, setelah ini jangan kemana-mana. Ini akan banyak informasi lebih lanjut tentang pikiran-pikiran saya di Facebook ini. Nah, dan saudara jangan lupa 10 Februari nanti akan ada hajatan rakyat di Solo dan Semarang. 10 Februari akan ada hajatan rakyat di Solo dan Semarang. Ya, kalau istilah hajatan rakyat apa sih? Kira-kira kampanye akbar di Solo dan Semarang untuk pasangan Ganjar dan Mahfud. Kita akan ketemu di 2 kota yang indah ini untuk mencoba menyerukan pemilu damai dan bermartabat. Hari ini saya sebentar lagi akan menuju Banyuwangi, sehingga nanti sekitar jam 2 juga akan ada hajatan akbar di kota Banyuwangi. Siru.
Sampai jumpa. Assalamualaikum. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Masya Allah.